Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Baik, ada Rizky, ada Hafiz, ada Ilham. Ini yang pemain-pemain utama ini. Baik, Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan, umur panjang dan juga waktu di kesempatan pagi hari ini. Walaupun saya masih apa namanya batuk, mungkin nanti akan saya selingi dengan menggunakan masker karena apa namanya alergi batuk saya masih masih belum 100% sembuh ya. Itu belum mungkin alasan saya Rizky karena apa menawarkan atau menanyakan apa kuliahnya secara daring atau daring kan. Karena kalau secara offline atau secara luring itu mungkin batuk saya akan mengganggu secara ini ya ke kawan-kawan kasihan. Jadi kalau online seperti ini kan, walaupun saya menggunakan masker itu tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu mengganggu rasanya. Insya Allah gitu ya. Baik, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan seterusnya ya. Dan karena suasananya masih suasana Idul Fitri, saya rasa saya masih namanya memohon maaf lahir dan batin juga, walaupun sebelumnya juga sudah kita saling bermaafan, tapi alangkah baiknya kita masih tetap eh, menjaga silaturahmi dan saling bermaaf-maafan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Oh, masih masih apa namanya gatal ini kerongkongan saya. Baik, kita lanjut ya. Di pertemuan yang terakhir kita sudah mencoba apa namanya melihat kasus sederhana ya. Sekarang saya ke ngejar dulu itu. Nah, oh ini kayak tidak. Saya share screen ya. Biar terlihat terus yang apa yang terlihat di layar. Oke. Nah, ini adalah kasus yang kemarin ya. Nanti kita akan ulangi lagi, insya Allah. Dan karena ini kecerdasan buatan yang kemudian kita mencoba nanti menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan pembuatan ya, pengetahuan ataupun basis pengetahuan. Dan memang untuk si kecerdasan buatan itu di awalnya adalah di proses pembuatan knowledge atau pengetahuan yang kemudian itu digunakan untuk keperluan tertentu ya. Tapi kadang-kadang kalau misalkan memang itu sudah seperti ChatGPT ataupun Copilot ataupun Gemini ataupun yang lain, itu mereka sudah banyak sekali, tidak hanya sekedar untuk keperluan tertentu, tapi sudah berbagai hal sudah bisa dikerjakan, sudah bisa diprediksi, sudah bisa dijawab gitu ya oleh oleh apa, AI yang dibuat. Bahkan di beberapa penelitian saya amati di kawan-kawan saya itu waktu saya di UGM dulu, eh, jauh sebelum si ChatGPT ini naik daun gitu ya, apa namanya, beliau sudah buat eh, seperti chatbot. Mungkin kawan-kawan juga pernah gitu ya ke marketplace atau ke, tapi kalau yang sekarang ya seperti misalkan ke Shopee atau kemana, kemudian ke kawan-kawan ngechat si itunya si penjualnya. Kemudian tiba-tiba dia akan menjawab secara otomatis. Nah itu ada automatic chatbot yang kemudian dia akan menjawab eh, pertanyaan-pertanyaan kita sesuai dengan basis data ataupun hasil pembelajaran yang sudah diberikan kepadanya sebelumnya. Misalkan kalau orang sering menanyakan barangnya ready apa tidak, dia kan akan langsung barangnya ready ya kak, kayak gitu seperti itu ya. Atau misalkan masih ada tidak, itu dia sudah jawab. Jadi dia akan AI-nya akan melihat ke stoknya, kemudian dia akan menjawab sesuai dengan pertanyaan atau menyesuaikan dengan pertanyaan dari si calon pembelinya seperti itu. Ataupun hal-hal lain yang, tapi itu memang sekarang, kalau dulu tidak, itu tidak muncul di chatnya uh, chat penjual antar penjual dan pembeli ya di marketplace, tapi sekarang itu seperti itu. Bahkan kadang-kadang saking ininya eh, terhubungnya satu sama lain itu ya, kadang-kadang kita baru ngomong saja itu seolah-olah kayak seperti kita diawasi oleh smartphone kita yang kemudian juga oleh AI di dalamnya.
yang hampir semuanya handphone itu kan terhubung ke internet, maka makanya ada mata kuliah ataupun ada istilah IoT itu ya, IoT, Internet of Things. Dulu ada mata kuliah sendiri yang saya pelajari terkait dengan itu. Nah, kemudian maksudnya dengan yang tadi kaitannya bahwa kita baru berbicara saja, kemudian tiba-tiba di beranda, kalau kita membuka marketplace itu ya, itu sudah tiba-tiba ada barang yang kemudian tadi sempat kita sebut gitu. Artinya eh, kita tuh diawasi, didengarkan, atau apa bukan speaker, mikrofon kita itu disadap dalam tanda kutip gitu ya oleh AI. Kemudian mengamati apa yang kemudian kita lakukan, terutama suara gitu ya. Bahkan besok-besok bisa jadi akan kamera kita, kamera smartphone itu juga diawasi oleh si AI. Akhirnya apa yang kita kerjakan itu kemudian, tapi dalam hal positifnya itu kemudian eh, kita mempelajari ininya ya, mempelajari dari sisi teknologi AI-nya, bahwa kemudian dari situ dia bisa memberikan apa namanya, eh, saran ataupun bahasanya apa ya, kalau bahasa Inggris suggestion gitu, untuk kemudian oh ini loh yang kemudian yang Anda cari tadi, ini loh barang-barang yang Anda perlukan, oh ini yang kemudian Anda bisa beli, ini loh harga yang paling murah di toko ini. Ah, ini loh yang kemudian punya atau memberikan diskon banyak, ini yang kemudian memberikan apa, promo gratis ongkos kirim, atau ini yang kemudian memberikan kemudahan cicilan misalkan seperti itu ya. Banyak tuh saya sering bahkan kalau saya sendiri, bahkan saya sampai minta ke admin marketplace untuk menonaktifkan itu, karena saya tiba-tiba, "Loh, kok ya saya beli ini tiba-tiba kalau saya tidak ditagih bayar, berikutnya baru kemudian ditagih, "Oh, ini bayar ini lah." Oh ternyata misalkan saldo dari eh, Shopee Pay saya kemudian tiba-tiba habis gitu kan. Tiba-tiba saya beli barang itu dengan PD-nya dan dia kemudian terbayar. Dan kemudian setelah beberapa waktu berikutnya dia tagih lagi. Oh, tuh, saya baru sadar. Oh, ternyata waktu itu saya belinya dengan menggunakan Shopee yang pay later misalkan gitu ya, yang kemudian bayarnya belakangan. Tapi bukan COD ya, saya belum pernah sih beli yang COD, itu agak ini juga. Nah, Shopee pay later itu yang kemudian saya minta untuk dinonaktifkan. Karena kalau tidak sengaja kemudian saya memencet, ataupun mungkin bisa jadi ada anak saya kebetulan memencet itu barang tertentu, mainan misalkan ya, dia kan kadang-kadang seperti itu. Kemudian terbayar dan akhirnya itu pun ada tagihan-tagihan yang kemudian kita tidak sangka gitu. Nah itu yang terjadi yang sekarang ya. Tapi memang kita tidak sampai ke situ. Tadi kaitannya lagi dengan chatbot tadi. Nah itu kawan saya sebelum adanya uh, GPT yang sekarang gitu ya, ataupun Gemini ataupun Copilot itu, dia sudah buat yang model seperti itu. Tapi dulu kalau tidak salah basisnya Telegram, basis Telegram. Jadi beliau buat apa namanya, basis pengetahuannya di komputer, kemudian eh, ada servernya gitu, ada web servernya, untuk kemudian diakses via Telegram. Nah, untuk kemudian berikutnya, kalau misalkan kita mengetik apa di Telegram kita, kemudian kita bisa bertanya itu ke, ya seperti kalau misalkan kita bertanya ke Google ataupun ke apalagi ya, Bing ya kalau Microsoft itu. Misalkan siapa Presiden Republik Indonesia yang sekarang, dia akan jawab tuh dengan basis pengetahuan yang dia punya. Nah, kalau di awal-awal itu apa namanya yang dia buat itu menjawabnya Presiden Republik Indonesia adalah Soekarno seperti itu. Yang dia apa namanya tahu pengetahuannya dia bahwa Presiden Indonesia itu adalah presiden yang pertama. Tapi yang sekarang dia tidak tahu. Nah, kemudian baru berikutnya dilatih lagi, dicoba mencari informasi terus gitu ya ke internet terutama. Baru kemudian pada saat ditanya lagi dia akan bisa jawab sekarang presidennya siapa. Dia jawab dengan kondisi yang saat ini. Artinya kalau ada kata-kata sekarang itu ya kata kuncinya, berarti sekarang itu akan merujuk kepada tanggal, bulan, dan tahun sekarang gitu. Nah itu yang kemudian dikembangkan oleh beliaunya. Akhirnya lulus. Jadi pada saat beliau wisuda itu saya baru ujian akhir. Jadi lebih dulu beliau sedikit lulus apa namanya di UGM-nya dari Unsri kalau tidak salah, Universitas Sriwijaya Palembang. Nah, itu. Nanti kalau misalkan nama beliau Abdiansah, nanti kalau misalkan kawan-kawan penasaran gitu ya,
Bisa ditelusur aja penelitian-penelitian itu. Banyak terkait dengan chatbot itu. Mungkin juga ada penelitian-penelitian lainnya, tapi eh, kebanyakan ataupun mayoritas ataupun keahlian khususnya adalah itu. Baik, kalau saya sudah mungkin sempat sebutkan bahwa penelitian utama saya di keahlian saya itu kebetulan banyak di robotika ya. Dan memang waktu saya menggarap atau melakukan penelitian itu kan ditanyakan oleh MUI-nya juga nanti penyamu ini pakai kecerdasan buatan atau pakai rule ataupun aturan gitu ya. Jadi saya jawab ini merupakan komputasi Pak. Jadi bukan kecerdasan buatan. Jadi ada aturan-aturan ataupun kemudian eh, apa namanya ya hal-hal yang sudah disetting untuk kemudian dia berdasarkan aturan itu, bukan berdasarkan pembelajaran. Jadi beda ya. Jadi kalau rule base atau berdasarkan aturan itu kan ada aturan-aturannya. Jika ini maka ini, jika ini maka ini, jika ini maka ini dan seterusnya. Jika misalkan jaraknya sekian, maka saya harus belok kanan. Jika jaraknya sekian, saya harus berjalan apa namanya bergeser ke kanan, atau bergeser ke kiri, gitu, atau mundur gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan di aplikasi yang saya buat. Tapi waktu itu ditegaskan oleh pengemudinya, memastikan saja. Karena nanti beda kalau misalkan dia melakukan proses pembelajaran, itu pasti ditanya lebih lanjut lagi. Pembelajarannya pakai apa, kemudian berapa lama, bahan pelatihannya apa, dan seterusnya bahan pengujiannya apa, apakah real time, apakah tidak real time, seperti itu. Nah, termasuk yang tampil sekarang di ini juga ya, yang kemarin sempat dipraktekkan oleh kita di materi pertemuan ketiga ya, tanggal 22 kalau tidak salah, 22 Maret itu sebelum sebelum tanggal 29 itu kan kita sudah mulai libur karena libur Nyepi atau libur apa kemarin menjelang Idul Fitri. Nah, ini yang kemarin yang dipraktekkan. Nanti kita akan coba ulangi lagi. Tapi kan saya akan masuk dulu ke materi yang ini ya. Hmm. Nah, ini kita ke sini dulu ya. Baik, sebenarnya sudah masuk ke studi kasus yang kedua ya. Ini ada apa namanya algoritma Adeline ya. Adeline itu Adeline. Nah, ini termasuk masih dalam kategori perseptron. Jadi kita akan coba lihat kasus lain sesuai dengan algoritma ini ya. Nah, ini ada beberapa kasus yang karena kita coba apa namanya eh, kerjakan ataupun selesaikan. Dan kalau tidak salah kemarin itu yang prediksi itu sudah coba kita eh, kerjakan ya. Itu kita coba buat programnya kemarin di MATLAB. Jadi kalau tidak salah di WA Group juga sudah saya kirimkan itu. Siapa tahu ada yang kemudian tertarik dan mencoba mendownload aplikasi MATLAB 2013-nya. Sebenarnya kawan kan bisa juga menyobanya langsung tanpa menginstalasi ya. Nanti login ke MATLAB, kemudian masuk dan bisa mengakses MATLAB itu secara online, MATLAB 2024. Kalau kasus-kasus hanya seperti ini, saya kira sudah bisa jalan. Saya sudah nyoba, tapi yang untuk kasus yang besar kemarin saya coba, dia hanya menerima data pelatihan itu sampai 240-an mega kalau tidak salah ingat ya. Kalau lebih dari itu dia tidak mau terima. Padahal datanya yang saya ingin masukkan itu sekitar 400-an mega yang bisa masuk. Akhirnya tidak jadi. Sedangkan pas waktu saya install MATLAB 2024 di laptop, itu emang masih versinya trial, bukan versi yang full ya, full apa namanya, full version ya. Jadi masih trial. Jadi setelah 1 bulan, udah habis itu tidak bisa dijalankan lagi. Nah, yang sekarang saya gunakan, ini saya masih menggunakan MATLAB 2013 karena ini versinya versi full. Ada apa namanya, proses untuk bisa jadi full versionnya di file yang sudah saya kirimkan ke kawan-kawan link ya. Baik, kita lihat dulu. Nah, ini adalah kasus untuk gerbang OR ya. Coba sekarang kasus gerbang OR. Mungkin kawan-kawan masih ingat saya masuk ke mana dulu ya? Hmm, saya coba ke Excel. Pas ini kan input satu kita coba dia. Mungkin ada yang masih ingat.
ini kalau gerbang XOR dua input ya. Nanti kalau kita bikin tiga, itu kan untuk kombinasi itu kan 00, 01 ya. Ini masih bilangan biner ya. Kemudian 10 dan 11. Nah, untuk gerbang OR sendiri ya. Gerbang OR. Nah, ini gerbang OR dua input namanya ya. Maka kalau misalkan kita beri kotak dulu. Eh, aturannya ya untuk di logika gerbang OR ini, jika salah satu inputannya adalah berlogika satu, maka outputnya akan berlogika satu juga seperti itu. Kemudian kalau eh, semua inputannya adalah sama dengan nol, maka dia akan sama dengan nol outputnya. Jadi aturannya atau rule-nya ya, jika salah satu inputnya berlogika satu, maka outputnya bisa dulu. Nah, nah ini untuk gerbang OR yang apa namanya dua input ya. Bahwa jika salah satu inputnya berlogika satu, maka outputnya bukan yang satu. Dan output bernilai nol jika semua inputnya ada nol. Nah, ini aturannya. Nah, kalau kalian bisa lihat. Tapi itu itu hmm, bagiannya sempurna masih kelihatan. Saya kecilkan dikit. Nah, kan bisa lihat ini. Maka kalau misalkan nanti kita lihat dari aturan atau rule ini ya, kita sudah tahu ini outputnya mestinya adalah kalau semuanya nol, maka nol. Kalau salah satunya ada satu, maka satu. Kalau semuanya, nah, jika salah satu atau nah, jika salah satu atau semua inputnya itu nah, itu tambahannya nih, biar jelas ya semuanya. Karena nanti dari aturan ini kita tidak akan bertanya lagi biasanya. Mudah-mudahan masih ingat ya, ini pelajaran ataupun materi dari logika informatika kalau tidak salah. Atau kalau dulu ada juga namanya mata kuliahnya sistem digital. Nah, maka kalau misalkan kawan-kawan diberi kasus yang berikutnya lagi ya, ada misalkan apa namanya inputannya tiga, itu akan lebih mudah jadi dengan aturan itu ya. Ini saya kita nomor satu, nomor satu nol. Ini saya lakukan dulu inputannya. Kemudian 011. Maka kalau ada tiga input berarti ada 8 kombinasi ya. Dua pangkat tiga itu sama dengan 8. Karena tadi ada dua input, maka hanya ada 4 kombinasi dari input. Nah, kalau seperti ini kita lanjut lagi. Ini mahasiswa dulu kalau ini sudah hafal betul. Tinggal kan itu ya. Nah, dulu saya mengajar sistem digital ini menggunakan aplikasi namanya EWB, Electronic Workbench. Nah, itu dulu kenapa pakai itu. Jadi kelihatan gerbangnya secara elektronik ya, tidak hanya teori-teori seperti ini. Jadi betul-betul kemudian terlihat. Nah, sekarang itu aplikasinya tidak bisa jalan di Windows 10 ini. Harus disetting kompatibel macam-macam. Agak ribet jadinya. Jadi akhirnya saya tidak gunakan itu lagi untuk keperluan menyimulasikan ya, itu untuk simulasi dari ini. Oke. Nah, dengan kombinasi 8
Input ini ya, ada 8 kombinasi. Oh ya 8, lebihan ya. Atau 00, 101. Oh iya, ini lebih. Ya guys ya. Hmm, ya. Nah, saya kira ini sudah tidak masalah lagi ya dengan aturan ataupun rule itu. Ini tinggal masukkan saja atau tinggal jawab saja ini. Dan nanti komputer juga akan kita coba eh, buat ya. Jadi yang sini. Nah, ini kan yang 3 input nih. Kalau tadi yang 2 input. Nanti akan kita lihat. Apakah kemudian dengan pembelajaran seperti itu dia akan bisa mengetahui kira-kira apa namanya outputnya benar tidak ya sesuai dengan ini ya, tabel kebenaran ini. Baik, jadi kalau semuanya inputnya adalah nol, dia akan nol. Jika salah satu saja ya dari inputannya itu bernilai logikanya satu, maka outputnya pasti akan sama dengan satu. Apalagi lebih dari eh, satu ya input yang berlogika satunya. Nah, ini kan seperti ini. Baik, saya rapikan dulu. Nah, ya, kalau saya ngetik itu biasanya tidak senang kalau kelihatannya amur apa semrawut, harus rapi ketikan-ketikannya. Nanti kita berikan ke kawan-kawan file ini, insya Allah. Oh ya, LMS-nya sudah bisa diakses. Kawan-kawan sudah bisa mengakses LMS-nya. Mungkin belum belum sepenuhnya saya isi, tapi baru saya isi apa namanya eh, nama nama apa mingguannya jadi pertemuan satu, pertemuan dua, pertemuan tiga. Ya, nanti akan saya isi dengan beberapa file yang sudah sempat saya entah itu PowerPoint-nya ataupun nanti file-file MATLAB-nya yang saya masukkan ke situ, insya Allah. Nanti tolong dipantau juga kalau ternyata saya memberikan penugasan di situ ya. Nanti menjawabnya langsung di situ saja, filenya langsung di-upload. Sekarang ada nanti resume segala macam. Baik, Hafiz, ada Iya yang mau Pak. disampaikan? Ada yang mau disampaikan? LMS-nya bisa diakses ya, Hafiz ya? Harusnya Pak. Ya, e-learning itu tolong dipantau ya. Saya takutnya nanti eh, itu masih di hidden. Jadi kadang-kadang kan saya lupa juga. Pak, ini tidak bisa diakses. Ternyata saya masih apa namanya belum di view ke mahasiswa masih hidden ininya Oh, settingan. nggih. Ya, Gitu. ya, Nanti siap. tolong diberitahu ya, geng. Baik. Mungkin ada pertanyaan tapi setelah Pian menjelaskan aja Pak. Ya, sekarang aja. Eh, Nggak apa-apa. ini kayaknya nggak masuk deh. Cuma ulun tanya aja. Iya, monggo silakan. eh Bisakah AI itu membuat karya sendiri, Pak? Misalkan kayak kebanyakan itu AI itu terpaku sama data-data yang sebelumnya. Misalkan kayak Hmm. eh, kita makan pakai pakai sendok misalkan. Nah, Hmm, hmm, bisakah hmm. AI itu membuat karya sendiri atau kecerdasan sendiri, Pak? Kalau dari filmnya, di film ya, nanti film apa namanya? Saya lupa nama filmnya. Itu bisa. Jadi yang AI tidak bisa itu dari film itu ya. Jadi dia kan sudah mengembangkan segala macam Hmm. AI yang kemudian dibuat dalam bentuk pikiran seperti manusia seperti itu ya. Hmm, Nah, yang jadi sudah masuk, ya, terformat ya, Pak ya? iya sudah terformat ini harus ini harus ini harus ini ada rule ya karena AI itu kan tergantung pada rule atau peraturan yang dibuat sebelumnya atau hasil pembelajaran sebelumnya. Nah, Hmm. yang dia tidak punya itu adalah perasaan gitu. Hafiz. Hmm. Jadi kalau misalkan makan harus ini, dia bisa berpikir, oh kalau tidak ada apa namanya sendok, misalkan saya harus pakai garpu. Kalau Hmm. tidak ada garpu, saya harus pakai sumpit misalkan. Kalau tidak ada, saya harus pakai tangan saja, Tangan. pakai jari gitu ya. Nah itu dia sudah bisa sampai seperti itu. Tapi dia tidak bisa merasakan ini sendok ini punyanya orang, kemudian saya ambil. Nah itu tidak ada perasaan seperti itu. Jadi Hmm. atau misalkan dia makan kemudian ini rasanya manis, asin itu sementara belum belum sampai ke sana ininya. Tapi Karena kalau untuk gitu, di masa depan yang akan datang bisa nggak Pak bisa dibuat jadi, seperti itu Pak? bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Oh. Hal yang sekarang itu kan yang terjadi kayak misalkan saya eh, perintah untuk membuat pendahuluan. Duh, mohon maaf Pak Nofis. Sekali harus dipasang. Saya suruh buat pendahuluan untuk artikel ini, saya buat apa namanya abstrak untuk artikel ini seperti itu. Jadi dia masih berbasis perintah dan yang
apa namanya di penelitian-penelitian yang sudah itu tadi sudah kita sebutkan ya, dia sudah punya putusan sendiri. Jadi berdasarkan input tadi dia kemudian memutuskan. Sama seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kadang misalkan Hafiz baru berpikir saja, mungkin kesebut sedikit kesebut apa ya istilahnya ya, tidak sengaja gitu. Aduh, saya mau beli ini nih, mau beli laptop baru misalkan. Tiba-tiba kemudian Hafiz buka Tokopedia, Shopee ataupun yang lain gitu ya. Kemudian tiba-tiba memunculkan, oh ini loh laptop terbaru harganya sekian, diskonnya sekian, gratis ini segala macam, ada ponsel ini. Nah, pernah nggak gitu, Jaki? Gimana? Pernah, Pak. Nah, ya kan? Itu artinya dia sudah berpikir dan sudah memberikan saran gitu ya. Ini loh apa namanya yang cocok untuk Anda nih sesuai dengan budget kita misalkan. Waduh, mungkin saya juga pernah misalkan berpikir, aduh bagus nih ada sepeda motor baru. Tiba-tiba ada yang muncul di beranda saya tuh. Ini promo Honda baru, ada tuh promo Yamaha ini, ada promo apa sepeda motor merek ini misalkan gitu. Muncul dia di beranda itu dengan cicilan Mm-mm. sekian gitu. Udah. Nah, seperti itu yang terjadi yang sekarang ya. Jadi kok Oh, kurang lebih seperti itu yang kemudian kita amati dan kita lihat yang kemudian ada di sekitaran kita. Ya, gitu ya, Jaki. Ada lagi? Bagus ada lagi, relevan. Pak. Oke, monggo, silakan. Eh, Semakin kita lama hidup di dunia kan semakin canggih, Pak, teknologi. Hmm. Terutama di bidang AI ini kan sangat-sangat berbahaya bagi jurusan teknik informatika, Pak, yang kebetulan itu Betul. ngoding apa segala macam. Jadi menurut Pian itu apakah prodi yang kami jalani saat ini itu bakal terancam, Pak, bagi AI, Pak? AI yang terancam apa prodinya yang Iya, terancam? prodi, Pak. Prodinya, Pak. Baik, kalau itu gini. Jadi pernah saya sampaikan di apa namanya ya orasi ilmiah waktu tahun lalu kalau tidak salah tahun 2024 bulan Maret itu di wisudanya Seni Banjarbaru bahwa kita itu mungkin secara ini ya secara teori seperti terjajah gitu ya oleh AI seperti itu. Iya, betul. Tapi kalau saya sampaikan waktu itu, kita bagaimana kemudian menyikapinya? Artinya AI itu kan dibuat oleh manusia dan kemudian dia juga punya keterbatasan. Dan kalau misalkan kita bisa manfaatkan dia untuk hal-hal yang baik, ya insya Allah hasilnya juga akan baik. Nah, terkait dengan apa jurusan atau prodi teknik informatika, itu di mana-mana mungkin merasa ini juga ya. Awal-awal si ChatGPT keluar atau Copilot keluar, oh jangan-jangan nanti semuanya kemudian dikuasai oleh AI ya. Jadi gini, saya sudah mencoba memanfaatkan AI untuk keperluan yang baik ya, misalkan untuk memeriksa nih saya buat artikel ilmiah nih, saya suruh ada nggak typonya di ketikan saya gitu. Dia Mm, kecek gitu. Ada typo di sini dia sebutkan gitu. Kalau kita ngecek satu-satu kadang-kadang kemudian itu kan perlu waktu lama ya, iya, ada betul. typo segala macam. Kemudian saya juga minta dia, ini kalau saya mengitasi ini, tolong berikan linknya yang kemudian saya bisa akses secara online gitu. Dia juga berikan linknya Mm. gitu. Enak jadinya kita. Nah, Oh, kemudian ada juga ini kayaknya terlalu pendek deh saya bilang gitu kan adanya pendahuluannya. Coba dong tambahkan beberapa paragraf lagi, 2 atau 3 paragraf. Dia akan tambahkan gitu. Plus citasinya ke beberapa jurnal ataupun beberapa mm, artikel yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, itu yang kemudian yang saya lakukan. Kemudian terkait dengan prodi lagi tadi ya, itu sebenarnya secara khusus di UGM atau di ilmu komputer UGM ya, dia sudah buka lagi bukan di buka, di mm, Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika kalau tidak salah yang di UGM itu ya. Di fakultasnya MIPA. Dia bikin mm, prodi baru lagi yang prodinya itu kecerdasan buatan kan. mm, Jadi artinya gini, AI itu memang bagian dari informatika. Tapi kalau secara ini AI itu punya punya apa ya punya punya pangsa pasar sendiri, punya ini sendiri. Karena beda nantinya. Apa yang kemudian oleh orang teknik informatika bisa lakukan adalah dengan memanfaatkan AI itu, misalkan tadi menguji coding program atau kemudian mengecek coding program saya ini kayaknya terlalu panjang deh. Coba dong mm. ringkaskan seperti itu. Itu yang saya pernah lakukan juga. Jadi kode Oh, kode program saya ini terlalu apa ya, terlalu klasik gitu karena terlalu biasa ya tampaknya. mm, Walaupun sebenarnya jalan.
Hmm. Kalau kalau di sebetulnya saya kan pakai microcontrol itu. Jadi coding program saya sudah buat. Coding program ini biasa aja nih, terlalu panjang gitu kan. Hmm. Saya suruh, coba dong di ini kan diringkaskan, dia ringkas. Bagus jadinya berjalan ataupun fungsi sesuai dengan apa adanya dengan sebelumnya itu. Hmm. Tidak masalah. Dan dia bisa memastikan bahwa tidak ada typo karena kalau bahasa C-nya di microcontroller itu kan case sensitif. Satu titik saja salah, kemudian kita bisa pusing 7 keliling kita mencari anunya, mencari salahnya di mana kadang-kadang ya. Tapi kalau dia dia bisa tunjukkan ini loh salahnya di sini. Kalau Hmm. kita minta saran perbaikannya tolong diberikan, dia berikan sarannya di sini mestinya harusnya ketikannya seperti ini. Nah, seperti itu yang kita lakukan anu, Bu Hmm. Jaki. Berarti AI itu digunakan setelah kita mengerjakan. Jadi di AI itu digunakan sebagai bahan evaluasi gitu, Pak ya. Iya, salah satunya. Tapi kalau misalkan yang sekarang itu ya itu bisa jadi dia dari awal kita sudah buat ininya, buat atau meminta dia untuk generate kode programnya. Jadi misalkan Hmm. ada dulu sempat saya buat minta apa ya? Di tim robotika kalau tidak salah. Tapi akhirnya memang tidak bisa jalan karena dia membuat program itu memang si AI ya atau si ChatGPT waktu itu dia bisa buat coding program yang tidak ada errornya sama sekali. Tapi pada saat Hmm. dijalankan tidak bisa. Karena apa? Karena memang kalau di microcontroller itu kan spesifik. Mungkin Hafiz pernah tahu ya ada Arduino gitu. Jadi kalau misalkan saya hubungkan Arduino itu ke driver motor, ini ke sensor ini, kemudian ini ke sensor yang lain, ini ke kamera misalkan. Kemudian saya sudah setting gitu ya, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Tapi kalau misalkan kita kita lempar kayak AI itu kadang-kadang dia akan kacau itu generate coding programnya. Jadi tetap Hmm. kita tidak bisa melepas walaupun dia bisa mengenerate kode program, kemudian kita tidak serta-merta menyerahkan 100% ke dia gitu. Tetap kemudian harus ada campur tangan kita, apalagi setiap kali kita mengetik program itu ada tulisan kan di bawah itu. Hmm. ChatGPT can make mistakes gitu. Artinya dia bisa membuat kesalahan. Jadi kita jangan berharap 100% gitu. Kayak yang baru-baru ini saya kerjakan itu juga saya minta dia buat daftar pustaka dari sekian banyak file artikel gitu ya. Dia kan hanya bisa terima 10 artikel. Jadi saya Hmm. masukkan 10 artikel, dia buat. Tapi pada saat saya amati, kenapa kamu bikin ini lagi? Saya bilang gitu kan. Pak, Ini Hmm. ini ini, ini sudah tidak saya masukkan tadinya. Kenapa ada itu? Nah, itu dia. Jadi dia kayak seolah-olah karena tadi kan dia bisa berpikir sendiri, akhirnya kemudian Hmm. menyarankan sesuatu yang kemudian tidak kita minta untuk munculkan gitu loh. Itu yang terjadi Hmm. ya yang sekarang. Nah, jadi kalau tadi dikatakan kita membuat persiapan coding program, ya betul. Kita buat dulu, kemudian kita suruh cek dia. Kalau misalkan kita terlalu panjang coding programnya, kemudian kita minta dia untuk menyederhanakan coding program itu. Jadi Hmm. kadang-kadang kemampuan coding program kita kan terbatas ya. Jadi Hmm. kita hanya apa namanya coding programnya itu kemampuannya adalah kemampuan tingkat dasar. Tapi kalau kita minta AI mengoreksinya ataupun kemudian memodifikasinya sehingga seolah-olah kita tuh seorang apa namanya programmer yang tingkat menengah atau bahkan tingkat eh, atas gitu ya ininya level gitu. Nah seperti Hmm. itu kira-kira. Ya. Eh, Gini Pak, ini banyak Lanjut. banyak sih pertanyaannya Pak. Iya silakan. Bentar, mulai mana dulu ya? Jadi yang cukup kita ketahui ini kan ada banyak AI, contohnya BART AI, Mm-mm, mm-mm, Mat AI, mm-mm, Black Box AI misalkan. mm-mm, Misalkan kita eh, menanyakan satu pertanyaan di semua yang ulun sebut tadi, mm-mm. kenapa itu tuh Jawabannya beda. beda-beda Pak? Betul. Jawabannya Pak. Ya, karena masing-masing punya basis pengetahuan berbeda. Sama misalkan, Alhamdulillah, si Hafiz atau Jaki yang kemudian belajar ini ya, belajar kecerdasan buatan, nanti Rizky juga ada, Arifin atau kawan yang lain, itu bahannya sama, Hmm. apa namanya, slide-nya sama, orang yang mengajar sama, tapi cara menangkapnya kan berbeda-beda. Jadi misalkan Hafiz mungkin yang lebih tertarik, oh saya lebih tertarik menggunakan AI ini untuk mengetik apa namanya artikel misalkan atau membuat karya ilmiah. Tapi kalau si Rizky, saya menggunakan AI ini cenderungnya kepada apa namanya eh, penelitian ilmiah yang
sosial misalkan, ada yang sains gitu, ada yang ke sains, ada satu lagi yang sama-sama terkait dengan ilmiah, apa namanya, artikel ilmiah, tapi saya kepada artikel ilmiah yang cenderung kepada kebijakan misalkan, itu si Arifin misalkan, ya Arifin Ilham. Nah itu beda-beda. Jadi kalau dia belajar hal yang sama, tapi karena interestnya ataupun ketertarikannya terhadap sesuatu itu beda-beda, ada yang Hmm. tertarik kepada sains, ada yang tertarik kepada apa namanya, tadi penelitian sosial, ada yang tertarik pada penelitian kebijakan, Hmm. itu beda-beda. Akhirnya tadi kalau kalau tadi kita tanyakan hal yang sama ya ke Copilot, ke Bard, atau ke Hmm. Gemini ataupun ke ChatGPT, itu bisa beda-beda jawabannya karena Hmm. mereka punya punya spesialisasi sendiri-sendiri. Apalagi Oh, tadi yang disebutkan oleh Hafiz itu kan ke Math AI, itu dia otomatis ke matematika semua ininya. Kita tanya iya, yang lain dia mungkin tidak bisa jawab ataupun bahkan jawabannya ngawur gitu. betul. Heeh. Jadi karena dia sudah spesialisasinya di situ. Tapi kalau yang Oh, agak general itu kan si ChatGPT itu mm-mm. hampir semuanya dia apa namanya ramuk semua tuh. Ada semua di situ. Tapi sekarang di situ dia punya, kalau di versi premiumnya ya dia punya kayak subnya gitu. Jadi kalau kita misalkan mau mengenerate apa namanya, image ataupun semi animasi gitu ya, itu ada namanya Sora atau apa ya di dalamnya itu. Nah, saya pernah nyoba tapi sudah lupa saya kemarin itu seperti apa hasilnya, itu ada di situ. Jadi kalau kita masuk ke ChatGPT Premium nanti ada kayak sub apa ya, ekstensinya lah istilahnya gitu. Kalau si tadi kan Math khusus untuk Math, ini untuk kemudian untuk ada PPT generator gitu ya sekarang, macam-macam. Anu, habis. Kira-kira seperti itu. Hmm. Hmm. Jadi intinya masing-masing itu punya spesialisasi, punya ketertarikan, atau ya intinya spesialisasi. Kata ketertarikan itu kan seperti tadi analoginya aja ke siswa itu. Ya. Tapi bagus yang mana, Pak? Saya kira tergantung keperluan ya. Kalau misalkan si Oh, chat GPT itu saya suruh bikin apa namanya PPT, dia bisa tapi agak-agak apa namanya kasar gitu. oh. Ya sama seperti PPT-nya saya gitu ya. Jadi biasa aja, nggak ada animasi-animasinya, itu ya, seperti itulah ChatGPT generator. Ya, tapi yang saya buat ini bukan dari ChatGPT, saya bikin sendiri. Makanya seperti itu saat apa adanya. Karena memang kemampuan saya untuk membuat slide itu seperti itu aja gitu. Tidak bisa yang terlalu animasinya atau 3D-nya jalan gitu. Yang penting isinya, Pak. Yang penting isinya. Ya. Tapi ada, kalau misalkan kawan-kawan belajar di YouTube itu kan ada banyak tuh ininya yang kemudian bisa menganimasikan. Nah, tapi itu loh, saya kira tugas kawan-kawan nanti bisa jadi tugas akhirnya terkait dengan misalkan slide saya yang hari ini gitu ya. Bagaimana kemudian dibuat seperti interaktif. Kemudian kalau dulu itu kan ada namanya aplikasi Doodles ya kalau tidak salah ya. Jadi kalau misalkan kita tampilkan itu seolah-olah kayak ada yang nulis gitu. Cerita-cerita. Pernah nggak lihat animasi yang orang kayak menulis apa yang kita atau menggambar itu? Jadi kalau misalkan kita tampilkan, nah ini ya, misalkan ada kalau selesai saya cari mana ya. Nah ini kayaknya seolah-olah kayak dia menulis tuh. Ada pulpennya ditulis gerbang, gitu. Tapi cepat jadinya. Nah Hmm. itu animasinya dulu. Itu ada apa namanya berbayar itu. Jadi Hmm. aplikasinya itu berbayar untuk kemudian membuat animasi seolah-olah ada yang menulis, ada yang menggambar gitu dari apa yang kemudian kita eh, berikan kepada ini. Tapi saya belum sempat beli Hmm. karena karena tadi itu harganya lumayan mahal untuk kemudian membuat. Tapi kalau yang sekarang itu ada juga yang PPT generator itu. Tapi saya juga sudah coba pada saat saya upload eh, file PPT saya, kemudian dia nyuruh bayar karena memang dia berbayar aplikasinya. Apa ya? Lumayan itu per bulannya ada 90-an ribu kalau tidak salah. Mungkin kalau misalkan dicari di marketplace itu ada ya kemudian bisa sharing ininya, sharing apa namanya akunnya. Jadi kita Hmm. tidak perlu bayar yang full yang 90-an ribu, itu mungkin bayarnya 20 ribu atau 25 ribu, tapi bersama-sama. Jadi saya misalkan pakai akun yang sama, Hafiz, Hmm. Rizky, dan Ilham misalkan. Jadi kan lebih murah jadinya, bisa bagi empat. Nah, tapi dipakai sama-sama. Karena kan Kalau di kalau hmm? di saya nggak tahan, Pak, laptopnya, Pak. Ya itu dia salah satunya juga yang jadi masalah adalah laptopnya yang nggak ini belum support untuk sampai ke situ ya. Jadi cukupnya yang sederhana-sederhana aja. Jadi betul.
Yang penting isinya dulu ya sementara ini. Jadi saya mohon maaf juga kalau kawan-kawan melihat, wah nih Pak ini apa namanya slide-nya biasa aja. Ya memang seperti itu. Memang seperti itu. Lebih bagus Bapak daripada saya, Pak. Saya itu ya seperti itulah kalau bikin animasi. Kalau kalau pas lagi rajin, itu saya edit di Canva biasanya. Canva yang Hmm, apa namanya, yang gratisan itu. ya. Kadang-kadang di Canva itu kan banyak juga template-template yang berbayar kan. Kita ambil ini, oh bagus nih. Pada saat kita mau download, dia suruh bayar karena memang dia kalau yang bagus-bagus itu versinya berbayar biasanya. Dan kita kan jarang yang mau yang membayar itu. Hmm, Kalau bisa gratis ya udah gratis dulu gitu. Karena hmm. lumayan sih harganya Kak. Dia pakai dolar, kita pakainya rupiah. Kalau seandainya $1 $1 sih nggak masalah gitu kan. Hmm. Dolar naik, Pak, sekarang, Pak. Jadi berapa sekarang? 17.200. Saya terakhir itu masih 16.500 kalau tidak salah. Aduh, sudah 17.000 ya. Ya, Nah naik itu sudah, dia. Pak. Nah itu dia makin tambah parah lagi kan. Iya. Berarti MATLAB itu sekarang harganya mahal tuh. Dulu tuh dolar 15 ribuan itu sekitar 600 ataupun sampai 700 ribu. Kalau sampai 17 ribu berarti bisa sampai 1 juta tuh harganya tuh. Nah yang MATLAB yang 2013 yang saya berikan itu MATLAB versi lama. Tapi masih bisa dijalankan di Windows Windows 10. Mudah-mudahan kalau kawan-kawan yang pakai Windows 11 itu masih bisa jalan. Coba aja nanti. Tapi kalau mau ya pakai yang Windows gratis, yang online, langsung di website MATLAB-nya. Jadi, tapi itu perlu koneksi internet karena dia kan jalannya secara online. Jadi apa yang kita ketik di situ secara online, kemudian nanti akan kita jalankan juga secara online. Nanti kalau misalkan ini kan filenya bisa di download. Baik, ada lagi? Cukup, Pak. Baik, terima kasih. Ini saya tidak bisa buka masker terlalu lama. Kan, gitu. Baik, kita masih ke apa namanya materi kita ya. Sekarang kita coba dulu yang ini tiga input, yang dua input. Kita sekarang ke MATLAB. Baik, di MATLAB itu intinya kita akan mencoba ini ya, apakah kemudian hasil eh, apa namanya ini kombinasi input yang dua ini input satu input dua dari gerbang OR ini. Bentar, ini gerbang OR ini tahu nggak lambangnya dulu? Bentar, ini saya cari. Saya tidak punya di sini. Saya cari di internet aja. Nah, ini sudah saya masukkan yang kemarin. Ini terhalang oleh. Nah, ini kan kalau ini Bing kalau tidak saya. Nah, ini Copilot-nya, Bang. Belum form. Nah, ini contoh yang tadi. Saya hanya menunjukkan gambarnya saja. Nah, ini gambarnya. Nah, jadi waktu saya mengajar, saya sampaikan dulu, ini ada namanya, bisa nggak ya? Saya buka baru lagi, baru lagi. Nah, ini dulu nih. Ada 2025, padahal ini udah lama nih. Nah, ini dulu aplikasi yang saya gunakan nih. Jadi enak-enak sekali menggunakan ini. Jadi waktu itu mahasiswanya juga bisa apa ya, merancang bangun nih bahasa ininya merancang bangun, mendesain nih bahasa ini. Sebuah sistem lampu lalu lintas gitu. Jadi mahasiswa kelompoknya itu saya buat berkelompok. Ini kelompok satu amati di perempatan eh, apa namanya hotel. Kalau di Banyumas itu kantor pos misalkan ya di kantor pos itu ada gereja di situ ada kantor pos ada hotel apa dulu namanya hotel Hotel Arum. Nah, Hotel Arum ada Hotel Mentari seberangnya ada BNI. Nah, di situ ada perempatan yang mereka amati lampu lalu lintasnya seperti apa. Kemudian ada yang di perempatan-perempatan lain, ada yang pertigaan lain. Kemudian mereka mencoba membuat desain lampu lintas sesuai dengan apa yang ada dan sesuai dengan apa yang mereka amati di jalan. Ada rancangannya ini. Jadi mereka buat dulu tabelnya. Nanti perempatan ini nyalanya ini hijau apa namanya habis hijau itu kuning dulu baru merah gitu.
skala merah, habis itu langsung hijau, dan seterusnya. Ini perempatan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Karena di tiap-tiap persimpangan itu atau tiap perempatan, pertigaan itu beda-beda ini desainnya. Nah, baru mereka kemudian membuat eh, rancangan elektroniknya ini yang berdasarkan gerbang-gerbang logika tadi, ada yang gerbang OR, gerbang EXOR, dan seterusnya. Sehingga kemudian jadi sistem lampau lalu lintas yang seperti yang mereka amati di jalannya. Itu mereka presentasi. Nah, jadi sampai segitunya dulu mereka belajar ini ya, apa namanya, logika dulu. Tapi namanya bukan logika. Sistem digital, dan atau mata kuliah satunya lagi rancangan sistem digital. Tampaknya mata kuliah itu sudah tidak dimunculkan lagi atau sudah ditawarkan lagi, tapi adanya hanya tinggal logika informatika sama matematika diskrit kalau tidak salah. Sudah ya kalau tidak salah ngambil itu ya, atau sekarang ngambil matematika diskrit. Biasanya biasanya di semester ganjil biasanya. Baik, saya ke MATLAB lagi ya tadi. Mana? MATLAB. Kita bikin file baru di sini. Nah, kita lihat tadi yang sini. Nah, ini inputannya. Inputannya sebenarnya sesuai dengan tabel ini ya. Nah, inputannya 011. Saya copy saja di sini. Saya masuk MATLAB. Input. Nah, dia sebenarnya berjejer ke bawah, tapi kita tingkat turun tutup. Nah, kemudian, nah ini untuk beda beda kolom ya. Beda kolomnya itu dia pisahkan dengan tanda titik koma. Sebenarnya kalau diketik itu seperti apa ya jadinya? Ini saya copy paste lagi. Hmm. Jadi seperti itu saya lakukan. Oke, benar ya. Tidak salah. Oke. Nah, jadi yang pertama kita buat itu adalah inputannya, kemudian baru eh, target. Target itu output yang seharusnya ya. Kita nanti belum tahu dia akan apakah kemudian bisa mengikuti target yang kita sudah tentukan, apakah tidak. Kita akan coba nanti ini 011 ini. Oke aja. Oke, sekian sini. Nah, ini targetnya sudah kita masukkan. Baru, nah ini net. Net ini ya, networknya. Kita pakainya perseptron. Masih perseptron. Kemudian netnya akan kita coba latih dengan perintah train. Kemudian namanya netnya tadi. Net. Kemudian inputannya baru targetnya. Baru target. Nah, jadi kalau di sini target output ya. Oke. Boleh target output kita ikut saja. Input, input. Oke, tanda kurung tutup, titik koma. Ini boleh. Lalu kita view si network. Titik koma, baru. Nah, ini kita tampung lagi hasilnya ini dalam bentuk variabel Y sama dengan ini kurung X. Oke, kita lihat dulu ya. Output sama dengan Y. Output, output kecil sama dengan Y. Nah,
Jadi bisa jadi dia akan nyari nih X-nya mana ya. Kita lihat dulu ya. Kita simpan dulu. Kita simpan di ini aja. Biar tidak sana kemari. Nah, 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 set. Oke, sudah disimpan. Sekarang ya, di sini ada tombol untuk running ya. Coba change folder. Oke. Nah, dia sudah menuju ke nah itu kan pasti ada error. Ada perintah yang tidak dikenali. Entah ini tidak. Sebutkan komentar dulu. Nah, lalu kalau sudah tidak ada error, kita CLC dulu ya. Cek, cek. Nah, ini saya hapus dulu ya, sini. Kita coba misalkan kita running dulu ya. Nah, pada saat kita running, dia sebenarnya sudah membentuk ini ya, membentuk networknya di sini. Hmm. Di workspace-nya itu terlihat bahwa ada variabel input, ada variabel net, ada variabel target. Nah, netnya itu akan kita gunakan untuk kemudian kita uji coba ya. Misalkan hasilnya hasil kita pakai inputannya misalkan satu-satu. Hmm, Tren view hasil semuanya. Foto, sebentar ya. Yang sharing ini, katakan sharing. Oke. Nah, sekarang kita coba. Share adalah oh, satu yang salah. Oke, saat ketemu oh, input uji kita buat sini. Uji sama dengan misalkan kita mau uji dia pakai satu dan satu kan. Satu dan nol. Tutup. Lalu kita expansion ini input uji, input underscore uji. Nah, ini di sini. Dan komentar. Nah, di sini ya, input uji sama dengan itu. Kemudian kita cek, coba dulu ya, hasil. Oh, iya, ini jangan ditutup ini ya. Uji, sorry. Yang pakai tanda titik koma nanti hasilnya tidak ditampilkan di situ. Nah, itu dia.
Nah, ini salah satu yang kita harus coding sendiri, apa namanya? Kita harus coba sendiri. Baik, saya ulangi dari sini ya. Yang pertama di baris pertama adalah kita menyeting input sesuai dengan ini tadi, sesuai dengan tabel kita ya. Inputannya ada dua nih, kemudian outputannya ada satu sini. Kemudian kalau kita jadikan kode programnya kurang lebih seperti ini. Ini baris kolom pertama, mohon maaf, inputan atau kolom pertama ini input yang kedua di kolom kedua. Kemudian ini tadi kolom ketiga adalah outputnya. Kemudian net ini adalah variabel kalau kita beri keterangannya. Eh, Net itu adalah variabel nama perseptron. Nah, perseptronnya kita pakai variabel net, isinya adalah ini perseptron. Jadi kita sudah menyeting dia bahwa dia menggunakan algoritma perseptron. Kemudian baru kita latih dengan cara ini variabelnya namanya net. Kalau misalkan nanti mau diganti boleh misalkan net ilham, net underscore ilham. Ini juga bisa ganti net underscore ilham tadi. Biasanya kalau di ujian saya minta masing-masing memberi nama hasil ininya dengan namanya sendiri-sendiri gitu. Untuk kemudian bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ya, misalkan namanya net ilham. Maka kemudian dia kita akan coba latih nih, coba latih. Net ilham tadi, nah, apa ini kita ganti aja nih. Net ilham, net latih ya. Net latih. Nah, biar membedakan. Yang ini adalah pada bagian net latih, isinya adalah net ilham yang kemudian dilatih dengan inputan ini. Nah, ya, inputan ini. Kemudian dengan target output ini. Jadi dia diminta untuk berlatih dengan input kombinasinya adalah ini dengan outputnya adalah juga ini. Yang sebloknya. Nah, untuk kemudian nanti akan dibentuk. Kemudian ini net latih ya. Kita minta dia memperlihatkan net latih. Artinya network atau tadi basis pengetahuan dari perseptronnya ini AI yang paling sederhana juga yang sederhana. Seperti yang kita lihat. Nah, ini dia sudah berlatih. Ini animasinya yang kemudian harusnya ini muncul dia, ini harusnya muncul di slide ini ya. Nah, bahwa ini adalah hasil pelatihannya. Dan saya coba apa namanya, betul kita langsung koreksi saja. Ini tetap pakai snipping, ya, snipping, snip. Ini masuk semua, snipping, oke. Saya masuk ke slide lagi tadi. Snipping, slide. Hmm. Coba nanti aja. Kemudian tadi, nah ini saya ketiga tuh. Maaf, saya ngeditnya langsung di sini ya. Di MATLAB kita, nah, ini perceptron view-nya. Ini hasil ininya ya, hasil trainingnya. Jadi MATLAB itu menyediakan eh, animasi hasil dia melakukan proses training. Jadi kita bisa tahu oh dia melakukan trainingnya berapa kali. Ternyata kalau di setting defaultnya tiga apa namanya 1.000 ya maksimal 1.000. Tapi ternyata dengan 3 kali berlatih saja sudah bisa kemudian mencapai target apa yang kita tadi syaratkan ya. Ya ini masih sederhana ya. Nanti kalau sudah kasusnya banyak itu berlatih ini bisa bermenit-menit, bisa berjam-jam. Jadi seperti kemarin itu mahasiswa yang
ngambil skripsi pakai CNN, Convolutional Neural Network, itu saya tanya berapa lama itu komputer mau melatih AI-nya. Berjam-jam Pak katanya. Jadi dia tinggal makan, dia tinggal mana gitu dulu komputernya jalan. Sambil dicolok ininya ya adaptornya. Jadi komputer saya pasti coba, lama sekali ini anunya berlatihnya. Baik, saya copy dulu ini ke slide tadi. Ini biar nanti kawan-kawan bisa tahu oh, tampilannya seperti itu. Kemudian satu lagi tadi ada yang kecil. Perceptron view. Saya copy dulu. Ini simpan dulu. Lalu, soalnya saya uploadkan ke LMS ini. Kita masukkan lagi satunya. Nah, ini biar kawan-kawan bisa lihat. Oke, ini. Nah, ini. Simpan dulu. Hasilnya. Hmm, ada nih. Oke. Nah, tadi pada soal running seperti ini. Nah, untuk mengujinya, kita kemudian perlu menggunakan ini. Nah, misalkan mau dicoba satu dulu, kita bisa pakai ini. Kita masuk ke command Windows C, ini CLC, sebentar, CLC, nah, clear command Windows. Kita pakai ini, perintah ya, input uji, input uji, kita pakai misalkan 00 ya, input uji 1, 00. Nah, nah, jadi sudah memperlihatkan kita bahwa input uji kita yang pertama itu adalah logikanya 00. Kemudian kita lihat setelah kita cek nanti berdasarkan ini tadi net latih ya. Yang akan kita gunakan adalah net latih. Jadi net latih caranya tadi seperti ini tadi. Hmm. Ini jangan pakai titik koma belakangnya agar kenapa tidak pakai titik koma? Agar hasilnya itu terlihat di komen Windows ini. Jadi hasil ini tadi petunjuk satu ya, petunjuk satu. Saya copy lagi. Jadi di naskah utamanya ini kenapa diberi ini jadikan komentar ya untuk tidak langsung dijalankan di sini. Tapi kalau mau dijalankan langsung juga boleh sebenarnya. Ini hanya mau memperlihatkan saja bahwa kalau kita ngujinya bisa satu-satu. Jadi perintahnya adalah hasil ujinya. Hasil sama dengan net latih ataupun tadi perseptron yang sudah kita latih tadi yang namanya net latih yang ini. Kemudian kita berikan input uji satu yang isinya ini tadi. Ya. Oke, kalau kita enter, hasilnya nol. Artinya apa? Kalau inputnya adalah nol nol maka hasil dari gerbang OR-nya adalah nol. Menurut si AI yang kita bikin ya. Ternyata benar tidak? Oke, kita lihat dari tabelnya. Nih, kalau inputannya nol nol maka hasilnya nol. Kita coba lagi yang berikutnya nih, Bu. Eh, kalau misalkan kita ingin nyoba yang langsung sekalian ya, kita inginkan aja. Kita masukkan saja di sininya. Hasil uji satu, isi dari nol nol. Kemudian kita bikin lagi sini input uji 2 01 ini 2 copy lagi 4 ya kita akan coba 4 kali 3 ini 1 0 ininya 3 kemudian kita bikin satu lagi input uji 4 kita akan coba satu-satu nanti ya 4 isinya satu-satu sini. Nah, saya save as dulu ya ini ya. Terus terus dua. Nah, ini kalau di yang sini di yang dua ini ininya kita matikan. Hmm.
Berikan komentar. Komen. Hmm. Pakai Ctrl R ya di blog. Ctrl R. Komen di sini. Nah, sekarang kita akan menguji coba empat ini. Ya, satu-satu. Kalau mau satu-satu, ini kita jadikan komentar dulu. Ctrl R. Oke. Baru kita running. Nah, itu ya. Jadi hasil uji yang pertama dengan input 00 adalah 0. Kemudian kita blok lagi yang pertama di blok dijadikan komentar. Ini juga jadikan komentar. Kita running lagi. Nah, hasil uji yang kedua adalah dengan inputan 01, outputnya adalah 1. Kemudian kita beri komentar lagi ini. Kita jadikan komentar lagi. Kemudian yang sini kita buka lagi. Ujian ketiga sekarang kita lihat. Wah, harusnya sini ada tulisannya hasil uji 1. Ntar, biar kelihatan bedanya. Nanti kalian bisa ulangi lagi ya hasil uji 4. Ini hasil uji 3 ya. Hasil uji 3 kita lihat. Nah, ini kan hasil uji 3 kelihatan di bawah nih di kolom minusnya. Hasil uji yang ketiga adalah 1. Kemudian hasil uji yang keempat eh, jadi ke komentar ini kita buka. Nah, jadi yang dijalankan adalah baris 17 18 ya. Kita running. Nah, kalian bisa lihat hasil uji yang keempatnya. Ini tadi nama filenya Unokase kejelasan buatan yang keempat, perseptron yang nomor 2. Kemudian ini hasil dari runningnya adalah nih ya, hasil keempatnya adalah 1. Nah, dengan input satu hasilnya ini. Nah, ini adalah hasil uji dari eh, apa namanya perseptron sederhana yang kita buat tadi. Sebenarnya muncul di sini semua nih hasilnya. Tapi yang tadi yang kita gunakan adalah nih net latih ya. Net latih itu ada di ntar saya. Nah, ini. Nih. Nah, biasanya untuk kemudian ini dijadikan sebagai basis pengetahuan ya, saya biasanya menyimpan semuanya ini di workspace. Kemudian kita save as ini. Nah, nama filenya adalah perceptron, kemudian or dua input ya, nah seperti itu. Misal ini kan kasih pertemuannya pertemuan kontak. Nah, ini yang gunakan. Jadi kalau misalkan kita sudah melatih si AI-nya ini ya, untuk kemudian bisa mengerjakan eh, pe- kombinasi gerbang logika dua input, maka kita simpan. Jadi nanti ini yang akan kita pakai ini. Jadi nanti di proses file berikutnya kita akan bisa gunakan ini. Kalau misalkan itu ada penjumlahan, pengurangan. Nah, kalau si AI yang sudah di internet ya seperti ChatGPT segala macam, dia sudah punya itu sudah banyak ya. Jadi istilahnya kalau sederhananya Matpile-nya kalau dia menggunakan MATLAB atau bahasa C gitu ya. Matpile itu sudah banyak. Ini Matpile untuk gerbang logika, ini Matpile untuk pengurangan, ini Matpile untuk penjumlahan, ini Matpile untuk yang lain-lain gitu ya banyak. Jadi untuk menjawab soal presiden di dunia misalkan, dia sudah punya basis pengetahuan presiden di dunia dari awal sampai sekian. Nah, kalau kawan-kawan pernah coba juga ya di ChatGPT ataupun yang lain, mungkin dia kalau misalkan di tahun sekian itu dia tidak punya datanya. Misalkan dia datanya dari tahun atau sampai dengan tahun sekian aja, tahun 2021 saja misalkan. Saya pernah gitu, dia jawab gitu ya. Kalau misalkan yang sekarang dia tidak tahu gitu. Dia karena baru diberi data atau diberi hasil pelatihan dengan data yang tahun sampai dengan tahun 2021 saja. Yang berikutnya belum belum ini, belum belum punya datanya kan. Nah, seperti itu ya. Ini juga sama. Jadi kalau misalkan dia punya banyak ini, berarti dia punya mat file itu banyak. Kita analogikan seperti itu ya. Baik, ini adalah tadi si MATLAB yang digunakan untuk berlatih perseptron dua input dari sebuah gerbang OR ya. Jadi mungkin ini tampak sederhana dan mudah saja kalau kalau bagi kita ini ya. Tapi sebenarnya kalau si
apa namanya si mesin atau si komputer itu eh, tidak ada yang dianggap susah, tidak ada yang dianggap apa namanya yang mudah. Jadi dia tergantung saja, tergantung kita memerintahkan, tergantung kita kemudian memberikan pelatihan, kemudian dia akan jawab sesuai dengan apa yang tadi diberikan sebelumnya. Tapi kalau tadi sudah kemudian dia bisa memprediksi apa hal-hal yang di luar apa yang kemudian sudah pernah diberikan, bisa jadi itu terjadi sekarang. Tidak hanya kalau yang sekarang kasusnya apa yang kemudian kita berikan, dia akan menjawab sesuai dengan apa yang pernah kita latihkan. Nah, nanti ada beberapa kasus berikutnya yang kita akan bertahap, tidak harus yang kemudian langsung kasus yang rumit ya. Itu nanti akan bisa jadi juga dia tidak akan menjawab sesuai dengan apa yang dilatihkan sebelumnya. Karena dia juga sifatnya kan acak atau juga prediksi dengan kalau bahasa ini nanti dia akan membentuk atau mengenerate bilangan acak sehingga kemudian dia akan menjawab itu pun juga kadang-kadang bisa jadi dengan jawaban yang acak, tidak harus yang kemudian linear seperti itu ya. Ya, kita akan coba lagi ini masih ada PR kita untuk mencoba yang tiga tadi ya. Kita akan coba. Nah, tapi dengan ini dengan settingan yang sedikit berbeda nanti akan kita coba ya sebentar. Substernya dulu. Ini or tiga input ya, kita coba or tiga input. Kalau ada pertanyaan dari apa yang saya jelaskan ini, silahkan sambil ditanyakan. Saya coba ambil ini dulu cari. Nah, Cukup, Pak. oke, bentar ya. Ulun izin keluar, Pak. Boleh lah. Boleh, silakan, silakan. Soalnya ada kegiatan di Banjarbaru, Pak, saya, Pak. Iya, silakan. Nah, saya harus menghabiskan jatah waktu sampai jam 10 lewat 10. Oh, nggih. Ya kan jatah kita kan sampai jam 10 lewat 10. Nggih, nggih. Rizky Ulun dan Nggih, silakan. Rizky kita lanjut ya dan Ilham. ya, mari, Pak. Nggih, maka Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sambil jalan ini sebentar saya share dulu yang lab-labnya. Saya bisa lagi. Nah, ada untuk. Kita pakai file baru lagi ya. Saya save dulu yang ini. Biar tetap pada folder yang sama. Sebelum tiga. Oke. Dia masih mirip. Bukannya itu kemudian antara cara baiknya. Kemudian grafiknya. Di sini. Kemudian view networknya. So, sama seperti tadi ya. Baik, kita lihat. eh Nanti akan kita coba. Nanti ada 8 kali menguji kita ya nanti ya. Kunci empat. Kita lihat itu sebelumnya. Buka masuk tiga.
laptop. Laptop. Nah, sekarang kita lihat ini input dari gerbang OR tadi ya. Maksud saya gini. Share lagi, share screen. Oke, ini gerbang tadi yang kita pastikan dulu. Ini inputannya sudah benar. Gerbang OR yang tiga input ini ya. Kita lihat ke MATLAB-nya lagi. Oke, 000111. 00. Oh, ada yang salah nih. Inputan yang keduanya ada yang salah. Yang salah. Nah, ini salah. Nah, ada yang salah. Oke, kita koreksi dulu. 0001. Ini. 2468. Kurang ya? Nah, kita lihat lagi ya. 0001. 0110. 100. 101. 101. Oke, ini kayaknya ada yang salah. Kita ulangi lagi. Bila tidak salah. Empat. Kurang satu. Akhirnya juga ada. Kurang satu. Kemudian. Nah, ini masih udah. Ada satu. Nah, lihat. Reset from. Reset from. Untuk gerbang OR tiga input. Hmm. Dicoba. Produk ini 2024, 2024. Hari ini tanggal 12 April. Hari ini tanggal 13 Syawal 1446 itu. Ini identifikasi sebelum biar nanti ingat besok-besok ini kapan dibuat. Baik, kita lihat ini inputannya ada tiga input, yang pertama, input yang kedua, dan input yang ketiga. Targetnya kita lihat, oh, targetnya kayaknya ada yang salah juga. Oh, satunya tujuh. Oh, satu, dua, tiga, empat. Ah, kurang satu. Warna persatuannya ini sedikit berbeda ya dengan yang tadi ya. Namanya net, net latih ini. Hmm, net aja kita sini. Sininya net latih. Kemudian tren net input target. Ini target output yang kita koreksi ya. Sebenarnya namanya boleh apa saja yang sesuai dengan ini. Nah, tapi saya ingin biar kita ingat. Nah, kemudian view net latih hasilnya. Nah, baru hasil ininya kita ini hasil latih ya, hasil latih, hasil output or hasil latih or get input. Nah,
Net latih dasar dari input. Oke. Nah, ini nanti kan kita lihat hasilnya. Ini kita tutup dulu yang bawah ini. Kita hanya jalankan dia dari baris kelima sampai baris ke 13 ya. Sampai 13. Kita lihat ini, kita screenshot ini. Kita koreksi dulu ya program yang tadi di itu. Nah, di slide-nya kita koreksi. Hmm. Ini salah di slide-nya tadi. Hmm. Dia tadi besar. Nah, kita koreksi di slide-nya jadi coba terlalu membuat yang salah. Oke, okay. Kembali ke MATLAB. Oke. Promosikan. Nah, ini hasil trainingnya. Kita akan ini lagi, coba snipping motornya lagi. Untuk ini sudah jalan hasil trainingnya. Ini oke lagi kita kembali ke sana. Maaf, saya harus bolak-balik video. Pasti biar kawan-kawan tidak bingung. Nah, oke, ini sudah saya kita kembali ke MATLAB. Kita lihat hasilnya. Oh, ini sudah hasilnya terlihatnya di sini ya. Nah, ini karena kita beri tanda titik koma di sini ya, maka hasilnya itu tidak terlihat di sini di komen Windows. Nah, sekarang kita buka saja itu nih, yang saya tadi ada tanda titik komanya, saya buka titik titik komanya, kita merunning lagi. Sebenarnya kita tidak perlu merunning semuanya ya, kita tutup saja yang sini. Nah, jadi kita cukup gitu kan dia sudah berlatih. Jadi kita jalankan hasil latih ini ya, baris ke 13 saja kita jalankan, kita running. Nah, ini ya hasil eh, latihnya, kita lihat apakah sudah sesuai dengan tabel yang ada di Excel kita. Hasilnya adalah 0 1 1 1 1 1 semua ya. Nah, kita lihat di sini benar ya. 0 1 1 1 1 semua. Nah, kalau misalkan kita ingin mengujinya satu-satu, maka kita seperti tadi ya. Ini saya sepas dulu programnya. Sepas dulu, sepas jam 3, uji, begini, uji gerbang or 3 input. Ini jadikan komentar. Kemudian
Kita ujinya satu-satu ya. Ini juga dijadikan komentar. Yang kita pakai net latih gitu ya. Jadi input ujinya satu-satu kita masukkan ke sini. Input uji satu, nol, nol, nol. Oke. Kemudian hasil uji hasil pertama pakai net latih ya. Net latih, oh, sudah. Input ujinya input uji satu. Kemudian satu, satu dari tiga kombinasi input gerbang OR. Hmm. Jadi hasil uji satu, kita coba lagi hasil uji dua. Kombinasi inputannya nol 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 semua tadi ya, nol nol satu. Nah, kemudian input yang ketiga sampai 8 ya. Satu, kemudian nol. Kita masih punya waktu 13 menit. Baik, kita selesaikan dulu ini. Kemudian yang keempat, nol satu satu. Oke. Baru yang kelima, sudah mau kita ubah satu ya. Oh, satu sini. Satu, nol. Baik, berikutnya, yang keenam, satu, nol, satu. Ini ada dua lagi ya. Tujuh, semut tiga coba. Nah, satu, satu, nol. Terakhir yang ke 8 ya. Hmm. Ini satu, satu semua. Ini 8. Oke. Nah, sekarang kita jalankan ya. Semuanya kita langsung kita jalankan. Coba nih, dari uji satu, dua, kita lihat ini yang satu. Kita cek dulu, tidak ada salah. Dua, kemudian tiga, satu, nol, nol, ada satu, nol, satu, nol. Efeknya nol, itu satu, lima, atau nol, nol, enam, satu, nol, satu, tujuh, oh, delapan. Oke, nah, kita coba sekarang kita coba running. Kita perhatikan di komen Windows-nya ya. Nah, hasil uji kita yang pertama ini hasilnya adalah nol. Ya, dengan tabel ini ya, hasil uji pertama ini. Nah, kita bisa buatkan di sini ya, tabel ini kolom lagi. Hasil uji limit lab. Nah, hasilnya nol. Nah, ini kan seperti kayak membuat laporan anu nanti ya, laporan hasil penelitian. Ini hasil uji yang kedua dengan inputan yang tadi sesuai dengan kombinasi ini hasilnya satu ya. Yang ketiga hasilnya juga satu. Yang keempat hasilnya juga satu. Yang kelima hasilnya juga satu. Ya. Yang keenam hasil ujinya juga satu. Yang ketujuh hasilnya juga satu. Delapan juga satu. Artinya ini sudah sesuai dengan apa yang kemudian kita eh,
berikan tadi ya sebagai pelatihan di MATLAB-nya. Nah, jadi hasilnya sudah sesuai dengan eh, syarat dan juga hasil pelatihan sebelumnya. Nah, ini yang kemudian nanti kawan-kawan bisa bisa sampaikan gitu ya di uraian hasil pengujiannya bahwa hasil yang sudah didapatkan pada saat menguji satu-satu ya dari gerbang input dari gerbang OR yang tiga input ini dari kombinasi input satu dua tiga ya ini input satu dua tiga input tiga. Nah, dari 000 sampai 111 di sini itu semuanya sudah menunjukkan bahwa dia tidak ada yang salah. Nah, sementara seperti itu yang kemudian kita dapatkan hasil ujinya dari MATLAB. Nah, nah kemudian kita bisa kopikan di sini. Saya snipping ini. Saya copy. Sini. Alhamdulillah. Jadi kan saya masukkan di slide ya biar kawan-kawan nanti bisa ini bisa membaca. Oh, ya, ini kan aja di snip tadi. Hmm. Oh, penyebabnya nggak kelihatan. Oh, dia tiba-tiba kontinental. Dan areanya. Oh, aduh, presentasinya disebut ini. Nah, di sini itu dan tentang contoh juga itu. Jadi nanti sudah kami kopi kemudian satu lagi. Ini lebih besar lagi hasil uji perang. Kemudian tadi sebenarnya ada hasil-hasil intinya nih ini coding programnya saya warna warna putih. Nah, ini banyak kawan yang sudah sedih bagian kelihatan itu dulu itu dulu di begitu. Hmm.
Betul. Kalau bisa amati ya. Oke. Nih, besar dikit. Bakalan besar. Kalau berbesar lagi nanti hasilnya akan terus lipat yang yang seramingnya. Kemudian lagi kita perlu snipping. Jam 8 lebih. Snipping itu. Jadi tambah satu lagi. Jadi turun ini. Jadi turun ke sini. Hmm. Kemudian simpan dulu. 3 menit lagi ya. Bentar ya. Ini sudah selesai. Oke. Bah, lagi kemudian tinggal saya yang 8 mungkin. Tulis 36. Hmm. Kalau tidak kamu tulis sebagai itu tidak terpisah. Hmm. Ini apa sudah? Oke. Kira-kira demikian ya yang kemudian kita sudah uji coba ini. Kawan-kawan bisa nanti baca lagi eh, apa namanya hasil dari uji coba kita ini tadi. Sebenarnya masih ada lagi yang kita bisa kerjakan ini karena waktunya tidak cukup. Nih ya, ini sudah saya masukkan di dalam apa namanya di dalam slide. Untuk gerbang XOR-nya mungkin kita akan sambung insya Allah di pertemuan berikutnya. Apa itu gerbang XOR nanti akan kita coba dulu lihat teorinya. Mungkin kawan kan sudah pernah belajar dan mungkin bisa jadi ada yang kita lupa secara teori apa itu gerbang XOR dan kemudian bagaimana dia kemudian bisa ini. Kalau nanti memungkinkan saya bisa install lagi EWB-nya, insya Allah saya perlihatkan. Tapi kalau tidak ya sudah. Kita percaya saja teorinya seperti itu bahwa untuk gerbang ekspor itu seperti ini. Kita coba. Karena fokus kita memang bukan di uji coba gerbangnya, tapi bagaimana kemudian kita membuat apa namanya kecerdasan atau basis pengetahuan berbasis neural network ini untuk kemudian kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan gerbang logika ya. Nanti akan kita coba-coba yang pengurangan gelar. Ini ya sudah sangat menarik. Ini kita ulangi lagi ya, ya untuk memantapkan saja. Baik, karena waktunya sudah hampir habis, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini. Ilham dan Rizky tadi si siapa namanya? Jaki sudah duluan meninggalkan Zoom kita. Cukup Cukup. kayaknya, Pak. Baik, nih, terima kasih ya. Baik. Saya kira itu dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan mohon maaf saya juga kadang harus menggunakan masker karena pernapasan saya ini bisa terganggu dengan kondisi udara yang ada. Walaupun ini saya sendirian di musola sini. Jadi itu kan baru sebentar saya sudah harus batuk lagi. Sekali lagi mudah-mudahan kita sehat walafiat. Kalau nanti diperlukan pertemuan secara offline ya seperti sebelum-sebelumnya, saya tolong dikabari. Karena kemarin saya minta informasi juga dari kawan-kawan mau secara daring atau secara luring itu. Saya juga lapor ke Pak Sofyan sama Pak Prodi kalau saya akan mengadakan kuliah secara daring seperti ini. Saya lapor ke beliau. Nanti akan saya juga berikan ke beliau link rekaman kuliahnya.
Baik, sekiranya itu dulu ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang apapun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.